Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Udumbara Jataka. Buah-buah elo telah masak, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana, tentang seorang bhikkhu. Dia membangun pertapaannya untuk ditempati di dekat sebuah desa di daerah perbatasan. Kediaman yang menyenangkan ini berada di atas batu yang rata, sebuah sumur dengan air yang cukup menambah kesenangannya, sebuah desa yang dekat untuk dikelilingi mendapatkan derma makanan dan penduduk-penduduk yang ramah untuk memberikan derma. Seorang bhikkhu lain dalam perjalanannya tiba di tempat ini. Tera yang berdiam di dalamnya itu pun melakukan kewajiban-kewajiban sebagai tuan rumah terhadap tamu yang datang, dan pada keesokan harinya membawa dia turut serta berpindah patah. Orang-orang memberikannya makanan, dan mengundangnya untuk datang berkunjung lagi pada hari-hari berikutnya. Setelah demikian melewati hari-harinya selama beberapa lama, dia mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mengusir Tera itu keluar dari kediamannya dan mengambil alih. Suatu ketika, dia menghampiri sang Tera dan bertanya, "Avuso, pernahkah Anda mengunjungi sang Buddha?" "Belum pernah, Bhante. Tidak ada orang yang menjaga gubuku." "Kalau tidak, saya sudah pergi dari dulu." "Oh, kalau begitu saya yang akan menjaganya selagi Anda pergi berkunjung ke tempat sang Buddha," kata bhikkhu tamu itu. Maka bhikkhu tuan rumah itu pun pergi untuk mengunjungi sang Buddha setelah terlebih dahulu berpesan kepada para penduduk untuk menjaga bhikkhu tamu tersebut sampai dia kembali nanti. Bhikkhu tamu ini mulai memfitnah bhikkhu tuan rumah tersebut dan mengatakan kepada para penduduk mengenai segala keburukan dirinya. Sang Tera kembali setelah mengunjungi sang Buddha, tetapi bhikkhu tamu itu tidak mau memberikannya tempat tinggal. Dia kemudian mencari tempat lain untuk ditempati, dan pada keesokan harinya berpindah patah di desa. Akan tetapi, para penduduk tidak melakukan kewajiban mereka. Dia menjadi begitu putus asa dan kembali ke Jetavana. Dia memberitahukan hal ini kepada para bhikkhu. Mereka pun mulai membicarakannya di dalam balai kebenaran. "Avuso, bhikkhu Anu telah membuat bhikkhu ini keluar dari pertapaannya sendiri dan mengambil alih untuk dirinya sendiri." Sang guru berjalan masuk dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan dengan duduk di sana. Mereka memberitahu beliau. Beliau berkata, "Para bhikkhu, ini bukan pertama kalinya orang ini membuat orang lain keluar dari kediamannya sendiri dan menceritakan kepada mereka sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai makhluk dewata penghuni pohon di dalam hutan. Kala itu musim hujan, dan hujan lebat turun selama 7 hari secara berturut-turut. Seekor kera kecil berwajah merah hidup di dalam sebuah gua karang yang terlindung dari hujan. Sewaktu dia duduk di dalam gua itu, seekor kera besar berwajah hitam, yang basah kuyup, gemetar kedinginan, melihatnya. "Bagaimana caranya agar saya bisa mengusir kera itu keluar dan tinggal di dalamnya?" pikirnya. Setelah mengembangkan perutnya, dan bertingkah seolah-olah dia baru saja menyantap makanan enak, dia berhenti di hadapan kera kecil tersebut dan mengucapkan bait pertama berikut. "Buah-buah elo telah masak, buah-buah beringin juga. Siap dijadikan sebagai santapan bagi para kera. Marilah ikut bersamaku dan menyantapnya." "Mengapa harus menahan lapar di sini?" Kera merah itu mempercayainya dan hendak mendapatkan buah-buah itu untuk disantap. Maka dia pun pergi dan mencari buah-buahan itu ke sana ke sini, tetapi tidak ada satu buah pun yang bisa dijumpainya. Kemudian dia pulang kembali dan melihat kera hitam itu duduk di dalamnya. Dia memutuskan untuk mengalahkannya, maka dengan berhenti di hadapannya,
Dia kemudian mengulangi bait kedua berikut. Dia yang memberikan hormat kepada yang lebih tua akan menjadi bahagia sepanjang hari. Sama seperti yang kurasakan sekarang ini. Setelah menyantap semua buah itu, kera besar itu mendengarnya dan mengulangi bait ketiga berikut. Penghuni hutan bertemu dengan penghuni hutan. Seekor kera telah mencium adanya tipuan dari kera lainnya. Meskipun yang lebih muda ini pintar akalnya, tetapi kera tua tidak dapat ditangkap dengan perangkap. Kera kecil berwajah merah itu pun pergi. Ketika uraian ini berakhir, sang guru mempertautkan kisah kelahiran mereka. Pada masa itu, bikhu pemilik gubuk, tuan rumah, adalah kera kecil, bikhu perampas gubuk, tamu, adalah kera besar, sedangkan dewa pohon adalah diriku sendiri. Cerita Udumbara Jataka menyajikan pesan moral yang kuat tentang kejujuran, kepercayaan, dan ketidaksetiaan. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana seorang tamu yang datang dengan maksud baik, ternyata berkhianat dan merampas kediaman sang tuan rumah melalui tipu daya dan fitnah. Pesan utamanya adalah untuk selalu berhati-hati terhadap orang-orang yang mungkin tampak baik pada awalnya, tetapi memiliki niat jahat yang tersembunyi. Pesan moral utama dari cerita ini adalah pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Ketika seseorang datang ke dalam hidup kita dengan niat buruk, seperti bikhu tamu dalam cerita ini, dan mencoba mengambil keuntungan dari kepercayaan yang diberikan, akhirnya kebenaran akan terungkap. Kebohongan dan manipulasi tidak bertahan lama, dan orang yang bersalah pada akhirnya akan menerima akibat dari tindakannya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis dan tampilan luar seseorang. Sama seperti kera kecil yang tertipu oleh kera besar dalam kisah tersebut, kita seringkali terjebak oleh janji-janji yang terdengar indah namun penuh dengan kepalsuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Dalam menghadapi situasi seperti yang dialami bikhu tuan rumah atau kera kecil, solusi terbaik adalah dengan mencari keadilan dan bersandar pada kebenaran. Ketika sang Tera menyadari bahwa ia telah ditipu, ia memilih untuk pergi ke Jetavana dan melaporkan situasinya kepada sang Buddha, yang akhirnya memberikan penjelasan bahwa tindakan serupa telah terjadi di masa lampau. Ini menunjukkan bahwa mencari bimbingan dari orang bijaksana dan terpercaya adalah langkah yang tepat dalam menghadapi tipu daya. Selain itu, penting bagi kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun kera kecil dalam cerita bisa saja melawan kera besar, dia memilih untuk menggunakan kecerdikannya dengan sindiran halus yang menunjukkan bahwa dia telah sadar akan tipu daya yang digunakan. Dengan cara ini, dia tetap mempertahankan integritasnya tanpa harus terjebak dalam tindakan balas dendam yang negatif. Cerita Udumbara Jataka mengajarkan bahwa kepercayaan adalah hal yang berharga, dan ketika diberikan kepada orang yang salah, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Namun, dengan kebijaksanaan dan kejujuran, seseorang dapat mengatasi penipuan dan fitnah. Pada akhirnya, kebohongan dan ketidaksetiaan tidak akan bertahan lama, dan kebenaran akan selalu terungkap. Kisah ini juga memperingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menilai orang lain, terutama mereka yang tampaknya ramah dan bersahabat, tetapi mungkin memiliki niat tersembunyi. Dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan mencari bimbingan dari pihak yang lebih bijak, kita dapat menghindari situasi yang merugikan dan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalani kehidupan.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.